Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi soal-soal tes wawasan kebangsaan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TWK tentang kebijakan pemerintah. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru menonton video saya, jangan lupa tonton video saya sebelumnya tentang tes wawasan kebangsaan dan tentang pembahasan soal-soal lainnya. Kita lanjutkan video kali ini dengan memulai membahas soal pada nomor 1. Pos-pos penting dan strategis di dalam kabinet biasanya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai, yaitu berasal dari A. Seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya, B. Kalangan akademisi, C. Kalangan praktisi, D. Seseorang yang berdedikasi tinggi dalam bidangnya, atau E. Seseorang yang namanya telah dikenal secara nasional. Jadi di dalam kabinet biasanya ada pos-pos penting yang diisi oleh menteri yang bukan dari partai. Nah, ini biasanya berasal dari mana? Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A, ya. Seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah A. Penerimaan dan pengeluaran yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. B. Penerimaan yang didapatkan dari pajak dan devisa. C. Jumlah uang yang beredar di masyarakat. D. Jumlah pendapatan negara dikurangi pengeluaran rutin. Atau E. Penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Nah, ini yang ditanyakan adalah maksud dari keuangan negara. Secara umum artinya ya. Jawabannya adalah, kita lihat, apakah sama dengan jawaban kawan-kawan semua? Jawabannya adalah E. Penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Itu adalah yang dimaksud dengan keuangan negara. Selanjutnya soal nomor 3. Tugas pokok yang diemban Bank Indonesia adalah A. Mempertahankan nilai rupiah agar dapat bersaing dengan mata uang yang berlaku di dunia internasional. B. Mempertahankan agar nilai rupiah dapat diterima di dunia internasional. C. Menjaga agar keuangan negara terus menguat. D. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Atau E. Mengatur agar tidak terjadi pemalsuan uang. Tugas pokok, ya. Ini bisa saja menjadi tugas-tugas dari Bank Indonesia, tapi di sini yang ditanyakan adalah tugas pokoknya. Jawabannya adalah D. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian soal nomor 4. Batas laut teritorial suatu negara, seperti halnya Indonesia, yang diakui legal berdasarkan hukum internasional adalah A. 11 mil dari garis pantai, B. 12 mil dari garis pantai, C. 13 mil dari garis pantai, D. 14 mil dari garis pantai, atau E. 15 mil dari garis pantai. Ini batas teritorial laut suatu negara yang diakui legal berdasarkan hukum internasional. Jawabannya adalah B. Nah, ini 12 mil dari garis pantai. Kemudian soal nomor 5. Kita bacakan soal nomor selanjutnya. Soal nomor 5 yaitu wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari, ini wilayah perairan laut di Indonesia. A. Laut wilayah dan laut teritorial. B. Laut kontinental dan zona ekonomi eksklusif atau ZI.
C. Laut dalam dan laut dangkal. D. Laut kontinental, zona ekonomi eksklusif, dan laut pedalaman. Atau E. Laut dangkal, laut dalam, dan laut pedalaman. Jawabannya adalah E. Laut dangkal, laut dalam, dan laut pedalaman. Itulah wilayah perairan laut Indonesia. Selanjutnya soal nomor 6. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Salah satu tujuan pokok ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali, artinya berarti yang bukan tujuan pokok ASEAN. A. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata. B. Menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme. C. Memajukan kerjasama dalam bidang sosiokultural dengan jalan tukar-menukar kebudayaan. D. Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama. E. Melaksanakan ekstradisi antara anggota ASEAN. Jawabannya adalah B. Menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme. Itu bukan bagian dari tujuan pokok ya, tujuan pokok dari ASEAN. Kemudian nomor 7, yang dimaksud dengan ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya adalah A. Iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. B. Iuran sukarela oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. C. Iuran yang besarnya ditentukan negara berdasarkan kondisi rakyat. D. Iuran yang diberikan rakyat kepada negara untuk pembiayaan kelangsungan pembangunan. Atau E. Iuran yang diberikan rakyat sebagai bukti rasa cinta tanah air. Sudah kawan-kawan temukan jawabannya? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. Ini adalah ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya. Kemudian nomor 8, gaji atau pembayaran untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan juga pegawai negeri sipil berasal dari A. Pengambilan kekayaan negara. B. Pengumpulan potongan gaji dari anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI dan juga pegawai negeri itu sendiri. Kemudian C. Pinjaman jangka panjang dari IMF atau International Monetary Fund. Kemudian D. Pinjaman jangka panjang dari Bank Pembangunan Asia. Atau E. Pajak ditambah swadaya warga negara Indonesia. Jawabannya adalah A. Pengambilan kekayaan negara. Kemudian nomor 9, Indonesia pernah mendapat bantuan pinjaman lunak dari IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia, namun kemudian Indonesia melakukan penolakan sehingga IGGI pun akhirnya dibubarkan. Alasan pembubaran IGGI adalah A. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah sosial budaya di Indonesia. B. Indonesia tidak mampu melunasi pembayaran hutang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian C. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Kemudian D. Indonesia senantiasa menambah jumlah hutangnya sehingga diperkirakan tidak akan mampu membayar hutang-hutangnya. Atau E. Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia yang membuat IGGI menilai Indonesia akan merasa sangat kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jawabannya adalah C. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Kemudian nomor 10, fungsi badan usaha milik negara atau BUMN dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah A. Menurunkan jumlah pengangguran yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. B. Mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. C. Mendapatkan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan. D. Mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Atau E. Memperluas sektor lapangan kerja. Jawabannya adalah B. Mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Sampai nomor 10 ini sudah berapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Saya harap kawan-kawan dapat menentukan jawaban sebelum saya beritahu jawabannya, sehingga kawan-kawan selain mendapatkan pengetahuan baru, kawan-kawan juga dapat mengukur seberapa jauh pemahaman kawan-kawan dalam bidang tes wawasan kebangsaan, khususnya tentang materi yang kita bahas pada video kali ini. Kita lanjutkan soal nomor 11. Ekonomi Indonesia mempunyai ciri-ciri positif, diantaranya adalah A. Cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk kemakmuran bersama. B. Senantiasa mengutamakan produk dalam negeri. C. Menghasilkan produk yang berstandar internasional. D. Berusaha mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kemakmuran hidup yang dituju. Atau E. Setiap warga negara harus bekerja keras agar kemakmuran bersama dapat segera terwujud. Jawabannya adalah A. Cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk kemakmuran bersama. Nomor 12. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar yang ditempuh setiap warga negara. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4, atau E. 31 ayat 5. Jawabannya adalah B. Pasal 31 ayat 2. Kita lanjut soal nomor 13. Beberapa cara dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan seperti berikut, kecuali A. Transmigrasi, B. Berbahasa Indonesia dalam pergaulan, C. Pengadaan pekan olahraga nasional atau PON, D. Pengiriman misi kesenian daerah, atau E. Urbanisasi. Jawabannya adalah E. Urbanisasi. Nomor 14. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan kembali menjadi anggota pada tanggal A. 1 Januari 1966, B. 7 Januari 1966, C. 17 Agustus 1966, D. 29 September 1966, atau E. 31 Desember 1966. Jawabannya adalah D. 29 September 1966. Nomor 15. Selain menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia juga menjadi anggota berbagai organisasi internasional seperti berikut ini, kecuali A. ACD atau ASEAN Cooperation Dialogue, atau B. APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, atau C. OIC atau Organization of Islamic Conference, atau D. NAM atau Non-Aligned Movement, atau E. GH atau Group of Age. Jawabannya adalah E. Ya, Group of Age. Nah, G8 atau GH ini adalah kumpulan negara-negara besar yang membahas tentang masalah ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tidak termasuk Indonesia ya. Ini terdiri dari 8 negara, tidak termasuk Indonesia. Kemudian soal nomor 16, prioritas pembangunan di Indonesia dititik beratkan pada sektor pertanian. Sebab A. Pangan yang dihasilkan sektor pertanian merupakan kebutuhan utama manusia, termasuk bagi penduduk Indonesia. B. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di sektor pertanian. C. Melanjutkan tradisi bagi Indonesia yang telah dikenal sebagai negara agraris. D. Tidak dibutuhkan modal atau biaya yang besar untuk menggalakkan sektor pertanian. Pembiayaan sektor pertanian dapat diusahakan oleh para petani sendiri.
Oke, jawaban kawan-kawan. Apakah sudah dapat menentukan jawabannya? Jawaban yang tepat adalah B. Karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di sektor pertanian. Nomor 17, urutan tingkatan koperasi dari atas ke bawah adalah A. Koperasi pusat, koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi primer. B. Koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi induk, koperasi primer. C. Koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer. D. Koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, koperasi induk. Atau E. Koperasi induk, koperasi pusat, koperasi gabungan, koperasi primer. Dari atas ke bawah, urutan tingkatan koperasi. Jawabannya adalah C. Koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer. 18. Setelah Indonesia memasuki era reformasi, beberapa daerah yang semula menjadi bagian dari provinsi berkembang menjadi provinsi baru. Beberapa provinsi baru di Indonesia beserta provinsi asalnya adalah sebagai berikut, kecuali A. Provinsi Banten yang semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. B. Provinsi Bangka Belitung yang semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu. C. Provinsi Kepulauan Riau semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. D. Provinsi Gorontalo semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian E. Provinsi Sulawesi Barat semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jawabannya adalah B. Provinsi Bangka Belitung semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu. 19. Mencintai produk dalam negeri berarti titik-titik. A. Percaya pada produk dalam negeri. B. Benci pada produk luar negeri. C. Terpaksa menggunakan produk dalam negeri. D. Sama sekali tidak memilih produk luar negeri. Atau E. Membantu produk dalam negeri. Kelihatannya soalnya mudah ya. Apakah jawaban kawan-kawan benar? Jawabannya adalah A. Percaya pada produk dalam negeri. Soal nomor 20. Sikap yang seharusnya dilakukan terhadap masuknya produk-produk industri dari mancanegara yang menjadi ancaman serius terhadap produksi dalam negeri adalah A. Menolak masuknya produk-produk industri dari mancanegara. B. Menjual produk-produk dalam negeri dengan harga semurah-murahnya. C. Menggelorakan semangat mencintai produk dalam negeri. D. Membayar gaji pekerja dalam negeri yang lebih murah untuk menekan harga jual produk dalam negeri. E. Meningkatkan kemampuan diri agar tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Jawabannya adalah E ya, meningkatkan kemampuan diri agar tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Nah, di sini tentunya seiring perkembangan zaman kita tidak bisa menolak datangnya produk-produk dari mancanegara. Kemudian kita pun tidak bisa menekan harga ataupun menekan modal produksi dengan cara mengurangi pembayaran gaji pekerja dan lain sebagainya. Nah, tentunya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan diri agar tidak kalah dengan bangsa lain. Artinya, produk-produk kita yang kualitasnya ditingkatkan. Kemudian nomor 21, pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. B. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. D. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Atau E. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini pasal 34 ayat 3 setelah diamandemen. Jawabannya adalah D. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nomor 22. Usaha peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah melalui A. Pendirian sekolah-sekolah baru. B. Peningkatan keterampilan. C. Perluasan kesempatan kerja. D. Pemberian beasiswa.
E. Pelaksanaan program wajib belajar. Jawabannya adalah E. Pelaksanaan program wajib belajar. Ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Soal selanjutnya nomor 23, sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap bahasa daerah adalah A. Menyebarluaskan bahasa daerah ke daerah-daerah lain. B. Menghapus bahasa daerah agar tercipta satu bahasa kesatuan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia. C. Mendirikan balai bahasa daerah di setiap daerah. D. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. E. Mewajibkan warga masyarakat di daerah untuk menggunakan bahasa daerah. Jawabannya adalah D. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Perbedaan, keragaman, nah itu merupakan ciri khas dari Indonesia. Kemudian nomor 24, meningkatnya keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang merupakan tujuan dari A. Pendidikan nasional, B. Pertahanan dan keamanan nasional, C. Wawasan kebangsaan, D. Pembangunan nasional, atau E. Kebudayaan nasional. Jawabannya adalah A. Pendidikan nasional. Nomor 25, hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 adalah sebagai berikut, kecuali A. Hak untuk tidak disiksa, B. Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, C. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, D. Hak untuk tidak diperbudak, atau E. Hak beragama. Kecuali, ya, dalam pasal 28 ayat 1. Jawabannya adalah B. Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nomor 26, pemerintah perlu mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata untuk mengantisipasi kondisi krisis ekonomi global karena A. Sektor pertanian dan pariwisata sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. B. Sektor pertanian dan pariwisata mudah dilakukan dibandingkan sektor-sektor lainnya. C. Sektor pertanian dan pariwisata mempunyai kemandirian dan ketahanan yang kuat. D. Sektor pertanian dan pariwisata tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mewujudkannya. Atau E. Sektor pertanian dan pariwisata di Indonesia telah dikenal baik di dunia internasional. Jawabannya adalah C. Sektor pertanian dan pariwisata mempunyai kemandirian dan ketahanan yang kuat. Soal nomor 27, semboyan pendidikan nasional Tut Wuri Handayani berarti A. Di depan memberikan contoh keteladanan yang baik, B. Di belakang memberikan semangat untuk terus berkarya, C. Di belakang menyusun kekuatan untuk dapat memberikan dorongan untuk terus maju, D. Di belakang mampu memberikan pengawasan serta dorongan untuk terus maju, E. Di depan memberikan tarikan dan semangat untuk terus maju. Jawabannya adalah D. Di belakang mampu memberikan pengawasan serta golongan untuk terus maju. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso Tut Wuri Handayani. Kemudian nomor 28, pembangunan nasional di negara kita dapat terus berlangsung dengan baik jika A. Terjaminnya stabilitas nasional, B. Terjaminnya sumber daya alam, C. Terjaminnya jumlah pinjaman dari luar negeri, D. Terjaminnya jumlah tenaga kerja dan sumber daya alam, atau E. Terjaminnya hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jawabannya adalah A. Terjaminnya stabilitas nasional. Soal nomor 29, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi berapa provinsi? A. 8 provinsi, B. 10 provinsi, C. 12 provinsi, D. 15 provinsi, atau E. 17 provinsi. Jawabannya adalah A. 8 provinsi. Soal nomor 30, ya, soal terakhir. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, terdapat 2 provinsi di Indonesia yang berganti nama. Salah satu dari provinsi yang berganti nama tersebut adalah A. Provinsi Kepulauan Riau semula bernama Provinsi Riau, B. Provinsi Jawa Barat semula bernama Provinsi Banten,
C. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semula bernama Yogyakarta. D. Provinsi Irian Jaya semula bernama Provinsi Papua. Atau E. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semula bernama Daerah Istimewa Aceh. Jawabannya adalah E. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semula bernama Daerah Istimewa Aceh. Baik, kawan-kawan semua, itulah 30 soal tentang tes wawasan kebangsaan dalam bidang kebijakan pemerintah. Beberapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar. Oke, jika sudah banyak, berarti kawan-kawan sudah memiliki wawasan yang cukup baik dalam bidang kebijakan pemerintah. Bagi kawan-kawan yang masih kurang atau masih belum puas dengan kemampuan kawan-kawan, bisa terus mengulang video ini untuk bahan pembelajaran. Kemudian jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya dan juga video yang akan datang. Maka dari itu nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa like, share, tinggalkan komen, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Biar saya lebih semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih, saya Abdul Hadi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.